Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok asuhan kebidanan kompleks pada Persali Ibu Bersalin. Saya Desiska Rosiana Gumelar, mewakili teman satu tim saya, ada Mbak Retno Trisanti dan ada Mbak Riza Dian Anggraini, akan mempresentasikan tentang asuhan kebidanan kompleks pada Ibu Bersalin dengan KPD. Konsep dasarnya yaitu persalinan adalah proses membuka dan menipisnya serviks dan janin turun ke dalam jalan lahir. Persalinan ini dimulai pada usia kehamilan cukup bulan, yaitu 37 sampai 42 minggu dengan lahir spontan, presentasi belakang kepala tanpa komplikasi baik ibu maupun janin. Ketuban pecah dini adalah pecahnya ketuban sebelum waktunya melahirkan atau sebelum infartu pada pembukaan kurang dari 4 cm atau fase laten. Hal ini dapat terjadi pada akhir kehamilan maupun jauh sebelum waktunya melahirkan. Penyebabnya bisa ada infeksi, serviks inkompeten, tekanan intrauterin yang meninggi, trauma yang didapat misalkan hubungan seksual atau pemeriksaan dalam, kelainan letak, keadaan sosial ekonomi. Faktor lain bisa karena golongan darah, faktor disproporsi, dan faktor multigravida. Beberapa faktor resiko dari KPD yaitu inkompetensi serviks, polihidramnion, riwayat KPD pada kehamilan sebelumnya, kerusakan selaput ketuban, dan kehamilan kembar. Diagnosisnya adalah anamnesa, inspeksi, pemeriksaan spekulum, pemeriksaan dalam, dan USG. Penata laksanaannya otomatis nanti ada konservatif, yaitu rawat di rumah sakit dan kita beri antibiotik bila ketuban pecah lebih dari 6 jam. Umur kehamilan kurang dari 32 sampai 34 minggu, dirawat selama air ketuban masih keluar atau sampai air ketuban tidak keluar. Dan nilai adanya tanda-tanda infeksi karena ketuban sudah pecah dini. Pada kesempatan ini kita akan sedikit mereview ulang bagaimana asuhan kebidanan pada ibu bersalin. Kami kemarin sudah melakukan pengkajian pada Nyonya K G5P2A2 umur kehamilan 37 plus 3 minggu dengan ketuban pecah dini, kebetulan di ruang Anissa Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong. Alasan kami memilih ini karena ketuban pecah dini merupakan yang terbesar kedua dari sebelum kala satu lama. Jadi kasus terbesar kedua, yang pertama adalah kala satu lama dan yang kedua adalah ketuban pecah dini. Waktu pengkajiannya kami lakukan pada tanggal 26 November 2021 pada pukul 7 pagi dengan identitas pasien G5 Nyonya K G5P2A2 umur kehamilan 37 minggu, alamat Jatinegara, agama Islam. Dari anamnesa kita dapatkan mengeluarkan cairan ketuban sejak pukul 18 tanggal 26 November 2021, menars dengan menars 14 tahun, siklus haid 28 hari, HPHT 8 Maret 2021 dengan HPL 15 Desember 2021. Ini merupakan kehamilan yang kelima dan pernah melahirkan sehat 2 kali dan keguguran 2 kali, dan pada saat pengkajian usia kehamilan ibu 37 minggu 3 hari. Dari data objektif kita dapatkan KU baik, kesadaran kompos mentis, TTV dalam kondisi normal, TFU-nya 31 cm, pemeriksaan lepot, teraba fundus, teraba bokong di fundus, punggung kanan, presentasi kepala bagian terendah sudah masuk PAP dengan DJJ normal, dan kami lakukan CTG dalam kategori 1, ini artinya tidak ada deselerasi pada saat dilakukan CTG, dengan HIS 1-2 kali per 10 menit, lamanya 15 detik. Pemeriksaan dalam, vulva uretra tenang, porsium mendatar, tebal lunak, pembukaan 1 cm. Analisisnya G5P2A2 hamil 37 minggu 3 hari, janin hidup, intrauterin, puka, presentasi kepala, KPD lebih dari 6 jam, infartu kala 1, fase laten, KU ibu baik dan bayi juga baik, janin juga baik. Penata laksanaan itu sama, itu memberitahu hasil pemeriksaan. Kita anjurkan untuk nafas panjang apabila ada kontraksi, serta mengosongkan kandung kemih agar penurunan kepalanya juga cepat turun. Terus kita melakukan kolaborasi dengan dokter SPOG dengan advis pemberian antibiotik ceftriaxone 1 gram per 12 jam, induksi terminasi dengan drip sinto mulai dari 8 tetes sampai maksimal 20 tetes, dan pada saat itu infusnya RL 500 ml. Ini bisa juga dengan menggunakan infus dextrose 5%. Dan kita lakukan observasi DJJ HIS tiap 30 menit.
Dan pada saat jam 10 kita lakukan VT ulang karena ibu mengatakan mulesnya semakin sering. Dengan hisnya 3 kali dalam 10 menit, lamanya 30 detik, DJJ-nya bagus 140 kali per menit, TTV-nya dalam kondisi normal, dan kita dapatkan hasil pemeriksaan dalam: vulva uretra tenang, porsium mendatar, tipis lunak, pembukaan 5-6 cm, kulit ketuban negatif, kepalanya di HOT 3. Maka advis yang diberikan oleh SPOG adalah lanjutkan drip oksi dengan 20 tetes per menit dan observasi his DJJ tiap 30 menit. Observasi kala 2, pada saat jam 12.30 ibu merasa ada dorongan ingin mengejan dan tekanan pada anus. Lalu kita lakukan pemeriksaan dalam dan didapatkan pembukaan lengkap, porsio tidak teraba, kulit ketuban negatif dengan kepala turun di HOT 3-4. Maka kami pimpin untuk melakukan untuk kala 2-nya. Pada jam 12.45 alhamdulillah bayi lahir dengan selamat, spontan, jenis kelamin perempuan, berat badan 2600, panjangnya 47 cm dengan Apgar skor 89. Untuk asuhan pada bayi kami serahkan kepada ruang bayi dan kami lakukan observasi kala 3 pada jam 12.55. Sebelum jam 12.55 yaitu jam 12.46 kita biasa injeksi oksitosin secara IM dan ada tanda-tanda kelahiran plasenta, maka plasenta lahir jam 12.55, kesan bersih dan lengkap, dan kita lakukan observasi kala 4. Mohon maaf ya, ini observasi kala 4 pada jam setelah plasenta lahir. Kami observasi pada 1 jam pertama dengan 1 jam pertama yaitu tensi nadi TFU, kontraksi kandung kemih dan perdarahan, dan di jam kedua sama dengan observasi yang sama, dan kami kolaborasi dengan SPOG untuk pemberian terapi yang diberikan yaitu cefadroxin 2x1, asam mefenama 3x1, SF 2x1, dan metil ergometrin 3x1. Setelah itu kami lengkapi partografnya. Kesimpulan yang didapat dari asuhan kebidanan pada Nyonya K G5P2A2 hamil 37 plus 3 minggu dengan KPD adalah Nyonya K mengalami KPD pada usia kehamilan 37 plus 3 minggu, telah mendapat asuhan kala 1. Kala 1 itu berlangsung tadi dari jam 7 sampai jam setengah 2 sekitar 8 jam. Dilakukan induksi terminasi dengan drip oksi 5 unit dikarenakan ketubannya sudah pecah lebih dari 6 jam, kontraksi lemah, dan CTG dalam kategori 1. Jadi untuk syarat dilakukan induksi terpenuhi karena CTG dalam kategori 1. Untuk asuhan kebidanan pada bayi baru lahir berlangsung fisiologis dengan berat bayi 2600, panjangnya 47 cm, lingkar kepala lingkar dada 3130, Apgar skornya 89. Dan asuhan kebidanan pada masa nifas Nyonya K berlangsung secara fisiologis dengan keluhan dirasakan nyeri bekas luka jahitan perineum. Memang kami tadi melakukan episiotomi dengan alasan atas indikasi perineum kaku. Jadi untuk mempercepat proses kala 2. Nah, pendokumentasiannya kami sudah kami lakukan sesuai dengan asuhan yang kita berikan, dan kita juga melakukan pendokumentasian dengan partograf. Mungkin demikian presentasi singkat dari asuhan kebidanan kompleks pada ibu bersalin dengan ketuban pecah dini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.